Halo Akunters, saya Sri Maulana Adha dari Prodi Akuntansi Syariah NIM 2440617. Yuk bincang-bincang bersama saya mengenai profesi akuntan. Apa sih itu profesi akuntan? Secara sederhana, akuntan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan atau membuat suatu laporan keuangan bagi organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, apa aja sih peran profesi akuntan? Yang pertama yaitu membuat laporan keuangan, yaitu menyusun laporan, menyusun laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Lalu yang kedua menjadi audit atau pemeriksaan, yaitu memverifikasi apakah laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku seperti PSAK di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu perpajakan, di mana menghitung kewajiban pajak, memastikan kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Yang keempat yaitu sebagai konsultasi bisnis, yaitu memberikan saran yang strategis berdasarkan data keuangan ataupun untuk membantu mengambil keputusan. Apa aja sih peran profesi akuntan? Yuk kita bahas. Yang pertama itu akuntan publik, yaitu profesi ini bekerja di akuntan publik, kantor akuntan publik KAP yang menyediakan jasa untuk klien luar negeri, dalam negeri seperti audit dan konsultasi pajak. Lalu yang kedua yaitu akuntan internal, yaitu bekerja dalam suatu perusahaan untuk mengelola keuangan internal perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu akuntan pemerintah, yaitu bekerja di bawah instansi pemerintah seperti BPK atau BPKP untuk mengawasi keuangan negara. Dan yang keempat yaitu akuntan pendidik, di mana profesi ini bertugas mengajarkan, melakukan penelitian di bidang akuntansi seperti dosen akuntansi ataupun juga guru akuntansi. Dari banyaknya jenis-jenis profesi akuntan yang saya sebutkan tadi, apakah profesi akuntan masih sangat relevan saat ini? Jawabannya sangat relevan. Namun, perannya sedang bertransformasi secara besar-besaran. Lulusan akuntansi saat ini tidak lagi hanya sekedar tukang catat atau bookkeeper, melainkan berevolusi menjadi mitra strategis bisnis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mitra strategi bisnis? Yaitu di mana lulusan akuntansi masih dibutuhkan dan relevan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu dalam pergeseran dari transaksional ke strategis. Dahulu, profesi akuntan menghabiskan banyak waktu untuk menginput data secara manual. Sekarang, teknologi mengotomatisasi hal tersebut. Hal ini membuka ruang bagi akuntan untuk fokus pada analisis data, yaitu menafsirkan angka untuk memberikan rekomendasi bisnis. Mengambil keputusan, yakni membantu manajemen menentukan kapan harus ekspansi atau melakukan penghematan. Apakah profesi akuntan sepenuhnya akan digantikan oleh AI? Tidak sepenuhnya, tetapi proses akan berubah secara fundamental. AI tidak akan menghapus profesi akuntan, melainkan akan menghapus tugas-tugas rutin yang selama ini dikerjakan oleh akuntan. Pandangan yang lebih akuratnya, akuntan yang menggunakan AI akan digantikan dengan akuntan yang tidak menggunakan AI. Berikut saya jelaskan bagian mana yang akan digantikan dan bagian mana yang mustahil digantikan oleh AI. Yang pertama itu, apa yang akan diambil oleh AI, yaitu AI sangat unggul dalam menangani data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang cepat, kecepatan yang tinggi. Tugas yang memungkinkan besar meliputi yang pertama itu data entry, yaitu input kwitansi, faktur, transaksi harian, mencocokkan itu pencatatan internal dengan laporan bank secara otomatis. Yang kedua itu mengidentifikasi kesalahan ketik atau potensi kecurangan. Cara sederhananya, AI mampu menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi ataupun neraca standar. Yang kedua, mengapa akuntan atau manusia tidak bisa digantikan? Ada
beberapa aspek-aspek dalam akuntansi yang membutuhkan kualitas manusiawi yang tidak dimiliki oleh AI, yaitu yang pertama pertimbangan profesional. Banyak aturan akuntansi yang bersifat abu-abu dan membutuhkan interpretasi berdasarkan konteks bisnis, hukum, dan ekonomi yang kompleks. Baru selanjutnya yaitu etika dan tanggung jawab. AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban di pengadilan atau menandatangani laporan audit. Yang selanjutnya itu kepercayaan adalah komunikasi utama dalam akuntansi. Baru negosiasi dan strategi, di mana AI tidak bisa membahas struktur pajak, merger, ataupun restorasi utang, membutuhkan empati, intuisi, dan kemampuan persuasi manusia. Selain itu juga sebagai penasihat bisnis, AI tidak bisa memberikan angka, tetapi manusia bisa memberikan makna di balik angka tersebut. Klien membutuhkan seseorang untuk diajak berdiskusi tentang masa depan perusahaan mereka. Dalam manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi celah finansial yang tidak bisa dideteksi oleh mesin. Yang kedua, munculnya bidang spesialisasi baru di dunia modern, yaitu menciptakan kebutuhan akan jenis akuntansi yang lebih spesifik seperti ESG reporting, yaitu perusahaan kini wajib melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka. Akuntan adalah orang yang paling kompeten untuk menyusun standar laporan ini. Selain itu, ada juga namanya forensic accounting, yaitu meningkatkan kejahatan siber finansial, yaitu membutuhkan ahli yang bisa melacak arus dana ilegal. Selain itu juga digital auditor, yaitu melakukan audit pada sistem IT dan algoritma keuangan perusahaan. Selain itu juga ada alasan yang ketiga, yaitu kepercayaan dan integritas, yaitu di mana faktor yang sangat mendukungnya itu faktor manusia. Meskipun AI bisa menghitung dengan cepat, AI tidak memiliki etika dan tidak bisa memberikan opini secara profesional yang diakui secara hukum. Investor dan regulator tetap membutuhkan validasi dari manusia, seperti akuntan publik, untuk menjamin transparansi laporan keuangan. Lalu bagaimana peran akuntansi dalam 20 tahun ke depan? Apakah masih relevan? Jawabannya ya, profesi akuntansi akan tetap relevan, namun bentuk pekerjaannya akan berubah secara drastis. Dalam 20 tahun ke depan, akuntan tidak lagi dikenal sebagai penghitung angka ataupun tukang input data, melainkan sebagai penasehat strategis dan navigator data, di mana adapun skill yang wajib kita miliki sebagai seorang akuntan 20 tahun yang akan datang agar tetap relevan, yaitu yang pertama yaitu literasi data, yaitu kemampuan mengelola big data menjadi informasi yang bisa dieksekusi. Yang kedua yaitu soft skill, yaitu negosiasi, komunikasi, strategis, dan empati, hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang teknologi, yaitu mengerti cara kerja code accounting dan integrasi sistem. Selain itu juga kita sebagai manusia juga harus bisa mengoperasikan yang namanya komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Dan thank you for watching guys.